nerima uang seperti itu, saya aduh berderai air mata rasanya. Kan kawan ibu banyak yang nggak ada baju, ada anak-anak seperti anak-anak luar tuh anak kuliah saja itu. Kalau yang terbantu sekarang, anak saya ada 7 orang, yang 2 orang sudah tamat UMP, kemudian yang 1 orang ikut tes pegawai negeri kemarin ini udah lulus, yang 1 orang nggak lulus, yang 3 orang sedang kuliah. Sebetulnya kunci utama sebetulnya dalam kehidupan kita yakin Allah ada. Kebanyakan orang tidak yakin bahwa Allah sudah ada. Buktinya dalam memenuhi panggilan 5 waktu dia sering melengahkan, meremehkan. Alangkah kadang tidak terlaksana. Seperti ini ya. Pada tahun 2014 saya mengikuti lomba inovasi TTG di Kalimantan Timur, Samarinda. Pada saat itu saya setelah mempresentasikan karya saya main-main ke stand-stand yang lain. Nah, pada saat itu saya melihat di sebuah stand ada tikar ini yang dibuat orang dari kayu ramin. Yang nggak salah saya itu namanya tikar lapas dari Kalimantan. Nah, pada saat itu saya melihat, saya foto dengan HP kamera. Kemudian saya pikir-pikir, di tempat saya banyak batang kelapa, kenapa nggak harus saya bikin dengan batang kelapa? Makanya saya di kampung, di kembalinya ke Pariaman, waktu itu saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 nasional alat TTG saya, yaitu perangkap balang sangit. Nah, pada saat itu saya menerima hadiah sebanyak 12 juta rupiah. Nah, itu saya memulainya karena selalu menghantui pikiran saya setiap hari harus membuat tikar batang kelapa yang tikar ini yang dari kayu tadi, dari batang kelapa. Dan saya selalu tiap malam berpikir bagaimana caranya. Dan saya juga mempelajarinya di HP saya itu, saya pelajari sendiri. Bagaimana triknya, apa caranya, apa semuanya, analisa pemikiran bagaimana ukuran tebal dan lebarnya itu. Setelah itu saya coba kembali memikirkannya. Setelah saya menerima uang hadiah sebanyak 12 juta itu, saya belikan sebuah mesin bor. Nah, pada saat itu saya tidak mempunyai mesin pembelah, tidak mempunyai mesin-mesin yang lain. Cuma dalam pemikiran saya hanya mesin bor yang perlu dulu. Nah, setelah itu saya minta, kebetulan ada tetangga saya, ponakan saya itu habis menyuso batang kelapa. Jadi seberannya itu terbuang aja, saya minta sama dia. Setelah itu saya potong-potong, saya bawa ke tempat teman saya untuk membelahnya, menjadikan ukuran tertentu. Nah, setelah itu saya potong-potong dengan gergaji, dengan ukuran pendek, dengan tebal yang sudah ditentukan. Setelah itu saya coba bor sendiri, saya bikin sendiri, saya rajut sendiri. Nah, ini pada keadaan pada saat itu ekonomi saya sedang merosot, sedang kritis. Nah, istri saya pun malah marah, bukannya mikirin nyari uang kok malah begini katanya kan. Nah, setelah itu saya coba-coba aja sendiri. Akhirnya selesai tikar pertama saya itu, tikar batang kelapa dengan ukuran 180 kali 1 meter. Kemudian saya foto. Saya kebetulan diangkat menjadi ketua KIM, Kelompok Informasi Masyarakat di Kominfo. Nah, pada saat itu saya coba berdiskusi dengan kabitnya Pak Noprizal Nur. Pada saat itu dia pun tertarik. Dia pesan sama saya dengan ukuran 1,5 kali 2 yang isinya 3 meter. Nah, pada saat itu saya menjualnya dengan harga tinggi, Rp400.000 per meternya, 1.200.000
dengan ukuran 1,5 x 2 itu. Nah, pada saat itu saya coba untuk menyelesaikan karya pertama saya itu yang dibeli orang. Nah, 1 minggu kemudian karya selesai, saya antarkan ke kantornya di Kominfo. Kemudian dia langsung bayarkan uang 1.200.000 ke tangan saya, uang 100.000 merah-merah itu. Pada saat saya lagi krisis dengan uang, nerima uang seperti itu, saya berderai air mata rasanya. Pada itulah ya. Nah, di situ saya bikin replika kecil, saya coba tawarkan ke kantor camat. Pak Camat waktu itu Elvi Chandra pun mendukung. Dia langsung beli 1 lembar. Saya bikin motif, yang pertama belum bermotif. Saya bikin motif. Rupanya setelah saya itu diantarkan ke kantor camat, dia bawa ke rumah wali kota. Rupanya yang beli wali kota pada situ. Nah, saya juga pernah dulu magang di Manado, yang membuat produk pertama itu, yang beli pertama itu namanya, dikasih namanya langsung. Nah, pada saat itu yang Pak Wali Kota beli, motifnya itu ya saya kasih namanya Muklis. Waktu itu kan Wali Kota di Muklis Rahman. Nah, setelah selesai itu dipoto lagi sama Pak Elvi Chandra, di share-nya sama Pak Wakil Wali Kota, Pak Jenius Umar. Nah, pada saat itu langsung Pak Jenius Umar beli, Wakil Wali Kota. Saya juga bikin motif baru, saya namakan Jenius motifnya. Setelah itu dia suruh bikin satu lagi. Kebetulan dibeli sama Pak Sekda. Jadi kepala daerah atau pimpinan daerah Kota Pariaman sudah beli semua. Selalu mendukung dan memotivasi saya untuk membuat produk saya ini. Selalu orang Kota Pariaman memotivasi saya, membawa saya pameran, membawa saya kemana-mana. Karena apa? Setelah laku terjualnya baru 4 biji, saya langsung bikin izin usaha saya. Di pemerintah Kota Pariaman itu kaget ada produk baru di Kota Pariaman. Dan makanya saya udah kemana-mana ikut pameran, Sumbar Expo, Trade Expo, dan di banyak pameran-pameran yang lain yang dilibatkan oleh pemerintah Kota Pariaman untuk saya. Terima kasih pemerintah Kota Pariaman yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam memajukan usaha UMKM di Kota Pariaman yang Tikar Batang Kelapa atau Tikar Ruyung Sulaiman. Alhamdulillah sekarang ini yang Tikar Batang Kelapa ini sudah menjadi perusahaan namanya PT Tikar Ruyung Sulaiman. Mudah-mudahan ke depan harapan saya, mimpi saya adalah Tikar Batang Kelapa atau Tikar Ruyung Sulaiman menjadi ikon Kota Pariaman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemerintah Kota Pariaman yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam memajukan usaha UMKM di Kota Pariaman